Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa Lentera Ramadan yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu untuk kegiatan acara kita yang kesekian kalinya. Para pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang moderasi beragama, yang mana judul atau tema ini adalah menjadi tugas kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa moderasi beragama ini tidaklah bermaksud untuk memoderatkan agamanya. Bukan itu tujuannya. Agama tidak perlu dan tidak boleh dimoderasikan. Tetapi pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari umat beragama ini yang perlu kita usahakan mengamalkan agama itu secara moderat. Kenapa pengamalan ajaran agama atau pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari ini perlu dengan cara yang moderat? Nah, ini yang pada kesempatan kali ini perlu kita tekankan. Yang pertama, perlu kita sadari bersama bahwa kita di dalam beragama ini rujukannya adalah dari Al-Quran dan hadis. Ada potongan ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam ini. Maka oleh karenanya, selaku umat muslim yang saat ini ketepatan berada di bangsa Indonesia atau yang hidup di negara Indonesia, kita harus menyadari bahwasanya Islam datang ke Indonesia itu dengan cara-cara yang penuh dengan perdamaian, dan itulah salah satunya kemudian menjadi salah satu penyebab Islam kemudian bisa dengan cepat diterima oleh bangsa Indonesia. Maka oleh karenanya dalam kehidupan kita yang sekarang ini, selaku umat Islam, selaku muslim, kita perlu kiranya untuk memegangi contoh-contoh yang sudah disampaikan oleh para dai kita yang terdahulu, yang dulu dengan istilah yang kita kenal adalah akulturasi budaya. Nah, pada kesempatan kali ini perlu kami sampaikan terkait dengan moderasi beragama ini ada beberapa komitmen. Di antaranya adalah yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Maksudnya bagaimana? Kita harus menyadari dan meyakini serta mengaplikasikan dalam keseharian kita, agama menjadi sebuah kewajiban pada kita untuk mengimaninya, kemudian mempelajarinya, kemudian mengamalkannya dan mendakwakannya. Mengimaninya, mempelajarinya kita ambil dari konteks atau teks yang asli. Tetapi kemudian untuk mengamalkan dan mendakwakannya utamanya, maka perlu kita pertimbangan yang pertama adalah pertimbangan kebangsaan. Di mana bangsa Indonesia ini terdiri dari banyak suku bangsa, terdiri dari banyak pulau, terdiri dari banyak bahasa. Maka oleh karenanya kita harus menyadari berbagai suku bangsa, berbagai pulau, apalagi di Indonesia ini ada beberapa agama yang sudah diakui sebagai agama yang sah di Indonesia. Maka kita tidak boleh memaksakan diri di dalam mengajarkan, mengamalkan agama kita ini di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Kita
Kita harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan bahwa kita bertetangga dengan orang lain. Ini yang pertama. Kemudian komitmen yang kedua yang harus kita laksanakan ketika kita mengamalkan dan mengajarkan agama dalam kehidupan sehari-hari ini adalah toleransi di dalam beragama. Toleransi dalam beragama ini dimaksudkan agar semua masyarakat yang ada di Indonesia ini yang menganut pada agamanya masing-masing ini bisa nyaman melaksanakan ajaran agamanya, bisa nyaman mengembangkan dan mendakwakan agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Utamanya kita kaum muslimin, toleransi ini harusnya menjadi dasar utama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita laksanakan ajaran agama kita dengan tidak menyinggung orang lain. Kita laksanakan ajaran agama kita dengan tidak mengganggu orang lain yang di luar muslim maksud saya. Kita laksanakan ajaran agama kita dengan tidak melanggar norma-norma di dalam kehidupan yang sudah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kemudian begitu juga ketika ada teman kita, saudara kita yang non-muslim melaksanakan ajaran agama, diharapkan juga tidak saling mengganggu di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mohon maaf, misalnya pembatasan penggunaan pengeras suara ketika kita tadarus malam sampai misalnya jam 10 malam yang ada di masjid atau musola, atau berdasarkan kesepakatan yang ada di lingkungan setempat. Karena mungkin di dalam lingkungan kita itu ada yang non-muslim dan lain sebagainya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang kedua, sekarang yang ketiga. Komitmen yang ketiga ini adalah anti kekerasan. Anti kekerasan. Baik kekerasan fisik ataupun kekerasan non fisik. Islam mengajarkan di dalam kita mengamalkan agama dan mendakwakan agama dengan cara-cara yang tidak menyinggung perasaan. Ada firman Allah yang waktu itu disampaikan kepada Rasulullah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Muhammad, karena mendapatkan rahmat Allah, maka kemudian kamu berlemah lembut kepada mereka. Walaupun tafadhon ghalidhal qalbi, seandainya engkau berkeras hati, suka menyakiti misalnya, suka menyinggung misalnya, lam faddu min hawlik, maka mereka akan menghindar dan menjauh dari sekitar kamu. Artinya ajaran kita, kemudian dakwah kita kemungkinan akan lebih besar, akan ditolak oleh lingkungan kita. Nah, oleh karenanya maka kemudian di dalam berdakwah, di dalam mengajarkan agama, apalagi juga ketika kita melaksanakan ajaran agama kita sendiri, maka kemudian sebaiknya kita tidak sampai menimbulkan orang lain mendapatkan merasa dihina, merasa dilecehkan, karena Islam itu adalah agama yang mengajarkan anti kekerasan baik fisik maupun non fisik. Kemudian para pemirsa yang kami hormati, berikutnya terkait dengan moderasi beragama ini yang juga harus menjadi komitmen kita bersama adalah kita harus menghormati dan menjunjung budaya lokal yang ada di sekitar kita, budaya lokal yang ada di masyarakat kita. Maksudnya bagaimana? Ajaran agama Islam ini, apalagi yang ibadah ghairu mahdhah dan berdakwah, itu sangat dianjurkan untuk menggunakan idiom-idiom,
sangat dianjurkan untuk menggunakan local wisdom yang ada di lingkungan masing-masing agar dakwah kita, agar amalan kita itu bisa sinkron dengan masyarakat yang ada di sekitar kita ini. Misalnya, kalau kita mengacu kepada teks asli dalam kehidupan beragama, budaya tentang halal bihalal itu mungkin pada zaman Rasulullah tidak kita temukan seperti budaya yang ada di Indonesia ini. Sampai kemudian di Indonesia ini ada acara halal bihalal dari tingkat musola atau masjid, kemudian ada dari RW, dari kelurahan, kemudian sampai di kabupaten, bahkan sampai ada ritual atau ada kegiatan halal bihalal sampai di tingkat nasional. Demikian juga di sosial keagamaan, masing-masing dari organisasi keagamaan dan sosial untuk acara halal bihalal ini mengadakan kegiatan-kegiatan yang bervariasi antara komunitas satu dengan komunitas yang lain. Hal ini hanya ada di negara Indonesia, dan ini budaya semacam ini kita jadikan media, kita jadikan sarana untuk kita mengaplikasikan, mengamalkan ajaran agama kita, sekaligus kita jadikan media atau sarana kita untuk mengembangkan ajaran agama Islam ini agar bisa diterima dengan sebaik-baiknya oleh seluruh warga bangsa Indonesia ini. Para pemirsa Lentera Ramadan, Kementerian Agama yang kami hormati, kiranya demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah makhdhah khususnya di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita juga diberikan kemampuan serta kelayakan untuk melaksanakan ibadah-ibadah ghairul makhdhah dengan melaksanakan apa yang disebut toleransi di dalam kehidupan beragama. Ada kurang dan lebihnya sebagai pribadi, saya Hadi Saifuddin mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.